Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatul ummahat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat iman, keislaman, dan berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku yang mereka dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyakiti ataupun yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dzalik, sampai datang keputusan Allah Ta'ala dan mereka terus akan seperti itu. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengaruniakan kepada mereka al-ilmu. Allah karuniakan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bila mereka berpegang teguh dengan keduanya, maka akan selamat dan tidak akan sesat selama-lamanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihi ma ba'di lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua buah perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ciri yang paling menonjol dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah.
Kemudian Nabi juga mengingatkan kepada kita, setiap umat ada ujiannya, dan umat ini pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perpecahan, dengan perselisihan di antara mereka. Ini merupakan sunnatullah. Nabi SAW telah mengkhabarkan, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Kelak umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari. Semua golongan-golongan ini akan masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Qila, maka Nabi SAW ditanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah satu golongan itu wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, al-jamaah. Beliau menyebutnya dengan sebutan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Al-jamaah adalah kumpulan atau seseorang, sikap dan perbuatannya selalu mencocoki kebenaran walaupun dia hanya sendirian. Golongan ini juga dikenal dengan at-taifah al-mansurah. Golongan ini juga disebut dengan al-firqatun najiyah, atau dikenal dengan sebutan golongan yang selamat. Pada kesempatan pagi ini dan seterusnya, insyaallah di setiap hari Selasa kita akan membaca buku Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan hidupnya golongan yang selamat atau kelompok yang senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku yang ada di hadapan Anda, bukunya berjudul Firqatun Najiyah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita mulai membaca buku ini insyaallah. Ada di hadapan Anda bukunya, Ummahat? Taib. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, innal hamdalillah, segala puji itu miliknya Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita juga meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita juga memohon ampunan kepadanya, wa na'udzu billah, kita senantiasa berlindung dengan Allah min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Man yahdihillah, barang siapa yang diberi oleh Allah hidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan dirinya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang dia tersesat, fala hadiyalah, tidak ada pula yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku mempersaksikan anna Muhammadan, bahwa Muhammad itu abduhu, seorang hambanya Allah, wa rasuluhu, dan dia rasulnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahadihi bukhusun muhimmatun mutanawwi'atun, pembahasan yang ada di hadapan kita ini pembahasan penting, bermacam perkara yang penting. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhidil khalis, pembahasan ini mengajak kaum muslimin untuk berakidah, bertauhid yang murni dari kotoran-kotoran syirik. Wal ibtiadu anisyirki, mengajarkan agar menjauhi perbuatan syirik. Alladhin tashara madahiruhu fi aksaril biladil islamiyah,
di mana kita menjumpai kesyirikan ini sekarang tampak tersebar terang-terangan di kebanyakan negeri Islam, tidak terkecuali Indonesia. Negeri kita ini kesyirikan itu terang-terangan. Wa huwa sababu halakil umamis sabiqah, di mana kita mengetahui kesyirikan sebab yang menghancurkan umat sebelum kita. Kaum yang terdahulu, umat yang terdahulu binasa itu karena sebab syirik. Wa sababu saqa'il alamil mu'asyir, dan sebab rusaknya, bobroknya kondisi alam di masa sekarang ini karena kesyirikan. Manusia pada masa sekarang adalah kesyirikan. Wala siyamal alamul islami wa ma yulaqi minal masaibi wan nuqbat wal hurub wal fitan wa ghairiha. Lebih-lebih alam islami, negeri-negeri Islam pada hari ini tidak luput juga dengan musibah-musibah, bencana-bencana, fitnah-fitnah. Ini sebabnya adalah apa? Kesyirikan. Hadhil buhus wal mawadi tabayyanu aidan minhaj wa aqidah al-firqatin najiyah. Pembahasan yang ada di hadapan Anda dari buku ini pembahasan penting yang menjelaskan tentang manhaj serta akidahnya golongan yang diselamatkan oleh Allah, wa ta'ifah al-mansurah, dan yang senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala, al-warida fil hadis nabawi, semuanya tercantum dalam hadis-hadis nabawi yang sahih. Litanirat tariqan lil alamin, untuk memberikan penjelasan jalan yang lurus bagi alam semesta ini. Hatta yakunu minan najin, supaya kaum muslimin masuk ke dalam golongan yang selamat. Wal mansurin, dan senantiasa ditolong oleh Allah, insya Allah. Wallahu, dan Allah itu ya ikhwati, as'alu, kata beliau, aku senantiasa memohon kepadanya, ayyan fa'ubiyal muslimin, agar kiranya Allah senantiasa menjadikan buku kecil ini sebab yang bermanfaat banyak buat kaum muslimin. Wa yaj'alaha, dan agar Allah menjadikan amal dari buku ini khalisah, ikhlas, liwajhil karim, semata-mata mencari ingin bertemu wajahnya Allah yang mulia. Ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Al-Firqatun Najiyah. Judul yang pertama adalah Al-Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah terjemahannya adalah golongan yang selamat. Firqah itu artinya golongan. An-Najiyah artinya yang selamat. Maksudnya selamat dari fitnah, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari bencana di yaumil qiyamah. Mereka disebut dengan firqatun najiyah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dan berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Pada asalnya kita mengetahui tafarruq, berfirqah-firqah itu dilarang dalam Islam. Islam melarang kaum muslimin membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan, hizb-hizb, partai-partai. Islam tidak pernah mengajarkan kaum muslimin berpartai. Partai itu kalau ada yang mengatakan Islami, enggak betul. Kalau ada yang mengatakan ini partai Islami, enggak. Islam tidak punya apa? Partai. Allah hanya mengatakan ala inna hisballahi humul faizun atau humul muflihun. Ketahuilah tentaranya Allah, itulah mereka yang menang. Jadi Islam tidak mengenal partai A, partai B, tidak. Karena partai-partai ini memecah belah, membuat barisan kaum muslimin porak-poranda.
Maka Allah mengatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan talinya Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Mungkin orang bertanya, kenapa kalau begitu kenapa dinamakan dengan firqatun najiyah? Golongan tapi yang selamat. Karena golongan ini senantiasa berpegang dengan talinya Allah, mereka punya keinginan menyatukan kaum muslimin di atas Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan asal persatuan. Sehingga bersatu dalam Islam hukumnya apa, Ibu? Wajib, tapi dengan syarat bersatunya di atas kebenaran. Karena Allah mengatakan bihablillah, dengan talinya Allah. Apa itu talinya Allah? Apa talinya Allah? Nah, Ibnu Katsir menyebutkan hablullah Al-Qur'anul Karim. Tali Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ibnu Mas'ud mengatakan hablullah dinul Islam, agama Islam. Ibnu Abbas mengatakan as-sunnah, yaitu sunnahnya Rasulullah. Kita katakan Quran dan sunnah itulah Islam. Jadi Islam memerintahkan kaum muslimin bersatu, tidak berpecah belah. Cara bersatunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Mesti difahami dengan cara yang benar. Karena hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkata, kami Muslim berlandaskan Quran dan Sunnah. Tapi pemahaman mereka menurut mereka sendiri. Arti berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan jangan berpecah belah ini mewajibkan bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Yang paling tahu tentang keinginan Allah dan Rasulnya adalah sahabat. Allah, Rasulnya menginginkan demikian, maka yang paling tahu bagaimana apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah agama ini sahabat Nabi. Maka kalau kita mau berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, mesti dengan bimbingannya sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana kalau kaum muslimin berpecah belah? Dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu siya'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Jangan kalian jadi golongannya orang musyrik. Siapa musyrikin? Orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Wa kanu syi'a, mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap hizb, setiap kelompok, setiap partai, bima ladaihim farihun, bangga dengan apa yang ada di sisi mereka saja. Berarti Islam telah melarang kaum muslimin berpartai-partai, ibu-ibu. Nggak ada dalam Islam itu partai, nggak ada. Ada ibu-ibu yang berpartai hari ini? Kalau ada juga nggak apa-apa, ibu jujur, nggak dimarahi sama Abdurrahman, cuman dinasihati. Nggak manfaat, tidak manfaat. Hanya bangga dengan kelompoknya masing-masing. Sahih atau tidak? Tidak ada partai yang mengatakan partainya nomor 10, nggak ada. Semuanya mau apa? Nah, yang paling baik begitu. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, semua bangga dengan golongannya masing-masing. Bermadhab boleh nggak dalam Islam, ibu? Bermadhab boleh atau tidak? Madhab ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, Tsauriyah, Auzaiyah, Dhahiriyah, macam-macam. Boleh nggak, ibu? Hah? Bermadzhab boleh nggak, bu? Ya, boleh, tapi apa? Iya. Nah, barakallahu fikum. Maka ibu sekalian, bermadzhab itu boleh, tapi yang dilarang adalah fanatik kepada mazhab. Ini yang membuat kaum muslimin menjadi berpecah belah. Bermadzhab tidak mengapa, karena maksudnya bermadzhab artinya mengambil
pendapat salah seorang imam dalam memahami Quran dan Sunnah, istinbat dalilnya apa maksudnya, ya boleh. Tapi kalau dijumpai ternyata pendapatnya keliru, ya ditinggalkan. Yang jelas Islam melarang berpecah belah, berkelompok-kelompok, membuat perpecahan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dulu orang-orang di zaman Nabi, ketika terjadi perselisihan, muhajirin mengatakan, ya ma'asal muhajirin, ya ma'asal muhajirun. Yang satu berkata, ya ma'asal ansoriyun, hai orang muhajirin sini. Ansornya menjawab, yang ansor di sini. Maka Nabi mengatakan, apakah kalian ingin kembali kepada sifat apa? Jahiliyah. Jadi berkelompok-kelompok, berpartai-partai itu jahiliyah. Sementara Allah mengatakan, afa hukmul jahiliyati tabghun, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Kan jawabnya apa, Bu? Tidak. Maka Islam tidak menyukai hidup berkelompok, maksudnya bergolong-golongan, berpartai-partai, tidak sukai. Faham tuh? Ustaz, nanti kalau terpaksa harus berpartai, nggak ada paksaan dalam berpartai. Kalau nggak berpartai itu nggak dosa, dapat pahala, insya Allah. Gimana Ustaz kalau misalnya harus milih nggak, Bu? Kalau Ibu harus milih nggak, Ibu? Harus milih? Kenapa harus milih, Bu? Kenapa harus milih? Kenapa, Bu? Kenapa harus milih? Wajib milih nggak? Harus milih tidak? Wajib milih tidak, harus milih harus. Gimana ini? Harus milih atau tidak, Ummahat? Tidak. Nah, ala kuliah ibunda sekalian rahimanillah, Islam tidak mewajibkan bagi kaum muslimin untuk berpartai, tidak. Dan juga tidak mewajibkan untuk apa? Memilih juga tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ingat, inilah jalan yang diridhoi oleh kaum muslimin, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firqatun najiyah. Firqatun najiyah itu adalah golongan yang mereka dikatakan Nabi, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi golongan firqatun najiyah itu golongan yang selalu menyematkan dalam diri mereka sifat takwa. Apa takwa itu, Ibu? Apa takwa? Iya, melaksanakan perintah Allah atas petunjuk yang datang dari Allah, melaksanakan perintah Rasulullah atas petunjuk yang datang dari Rasulullah. Apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu yang kita lakukan. Namanya takwa, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang diperintahkan. Usikum bitaqwallah azza wa jalla, kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Wasam'i, dan aku wasiatkan bagi kalian agar mendengarkan ucapan pemimpin kalian. Wa ta'ati, dan mentaati perintah pemimpin kalian, yaitu perintah yang tidak mengandung unsur maksiat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habsyi, maksudnya pemimpin yang zalim, jahat, bodoh, jahil, merampas harta orang, kita tetap harus mendengarkan dan mematuhinya selama perintahnya tidak melanggar syariat. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian hidupnya panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka kelak ia akan bertemu dengan perselisihan yang banyak. Ini sunnatullah. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW, umat akan berselisih, dan Nabi tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsu atau kedustaan, tidak mungkin. Tetapi Nabi berbicara dengan apa, Ibu? Wahyu yang diwahyukan. Kalau Nabi mengatakan umat ini akan berselisih, itu benar berselisih. Dan ternyata umat ini telah berselisih, bahkan sampai hari ini sedang berselisih. Sahih amla? Contohnya perselisihan dalam menentukan bulan Ramadan.
Tanggal berapa Ramadan, Bu? Ahsantun. Berarti sudah masuk pelajarnya, Bu ya. Nah, ya Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan. Sahih. Sebagian orang sudah menentukan sesuai dengan tanggal Masehi tanggal berapa? Ada yang mengatakan 28. Ini menyebabkan kaum muslimin berselisih. Tidak percaya lagi dengan pemimpin kaum muslimin. Padahal Nabi sudah memerintahkan kita itu mendengarkan siapa? Ucapan pemimpin. Selama tidak melanggar syariat Allah SWT. Ini perselisihan akan dijumpai dan terus-menerus akan dijumpai. Fa'alaikum bisunnati, jalan keluarnya bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Maka ibu-ibu, kalau menjumpai ada perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, jalan keluar bagi umat dalam beragama, cari hadisnya. Mana sunnahnya? Bagaimana Nabi mempraktekkan dan mengajarkan dan menganjurkannya? Karena sunnah Nabi mungkin kita sulit memahaminya kecuali dengan bantuan para sahabat, maka Nabi mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh pula sunnahnya para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin ummahat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini mewakili para sahabat. Maksud hadis ini, peganglah sunnahnya para sahabat. Al-Mahdiyin, mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Tamassaku biha, dinasihati oleh Nabi. Pegang erat-erat sunnahku itu. Di sini Nabi mengatakan, pegangi sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi mengulang lagi, gigit dan pegang kokohlah sunnahku. Kok nggak disebutkan sunnahnya khulafaur rasyidin? Karena kalau Nabi mengatakan sunnahku, itu udah masuk sunnahnya siapa? Khulafaur rasyidin. Wa'addu alaiha, gigit sunnahku itu bin nawajid, dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat. Ini ada isyarat tuh, bahwa di akhir zaman nanti manusia berpegang dengan Islam itu berwarna-warni. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih campur merah, macam-macam lah ibu. Nah, Nabi sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum alal baydai, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang berwarna putih. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Terangnya malam itu seterang siangnya, tidak menyimpang dari jalan yang putih bersih ini kecuali orang itu binasa. Berarti warna Islam yang sejati itu putih. Maksudnya nggak kecampuran apa-apa ibu, murni Quran dan Sunnah. Quran Sunnah ala fahmi salafis saleh. Quran Sunnah atas pemahamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan Islam. Belum kemasukan kotoran merah, kotoran hijau, kuning. Nggak, belum kemasukan itu ibu dan sekalian. Semuanya betul-betul masih murni putih Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, gigit sunnahku itu dengan gigi gerahmu. Ini isyarat bu, di akhir zaman nanti berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Kalau nggak kuat-kuat memegangnya, lepas. Al-mutamassiku bidinil Islam, wa fi riwayah Nabi mengatakan atamassiku bi sunnati kaqabidi alal jamari. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku itu, kata Rasulullah, di akhir zaman nanti seperti orang yang menggenggam bara api. Panas nggak? Dilepaskan boleh nggak? Kalau dilepaskan sunnahnya, dia sesat. Kalau dipegang, terbakar. Maka dibagaimana ibu? Digenggam kuat-kuat supaya nggak terasa panasnya. Jadi kalau kita mau masuk Islam, kalau kita mau berpegang dengan Islam itu ibu, jangan setengah-setengah. Kalau mau memegang sunnah, kafah secara keseluruhan. Kalau ibu-ibu pegang sunnahnya separuh-separuh, itu babak belur, bahasa kita begitu ya. Nggak akan nggak akan sempurna, justru terasa panas. Ibu misalnya pakai jilbab setengah hati. Ada bu ya jilbab setengah hati bu ya? Ada ya bu ya? Jilbab, ya kerudung begitu. Lilit di mana namanya? Muncul di apa? Ke kepala. Kemudian ditambahi warna merah, biru, hijau bu ya? Merah, kuning sama hijau. Ya, pokoknya mirip dengan traffic light itu kan gitu ya. Maka ibu dan sekalian rahimani Allah, kemudian plus celana apa namanya?
yang rapet, ngapret, doyik bahasa Arabnya. Tambah lagi kaosnya yang nggak tahu ini harus dibaca masya Allah atau innalillahi, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya itu apa sekali, la haula wala. Ketika dia mengangkat sayurannya, terbuka bagian belakangnya, terangkat innalillah. Ini jilbab setengah hati. Kalau seperti ini yang terjadi apa ibu dan sekalian? Akan dicela orang. Orang akan mencela. Atau termasuk jilbab setengah hati sudah bagus, jilbabnya besar, warnanya gelap, atau mungkin pakai cadar, tapi hatinya busuk. Misalnya demikian, suka ghibah, suka namimah, suka mengadu domba, suka mencari-cari kesalahan orang, hasad, dengki, hikad, terkumpul dalam hatinya semuanya. Itu berarti jilbabnya setengah hati. Kalau seperti itu dia tidak akan jaya dan dijayakan oleh Allah, tidak akan. Maka Nabi mengatakan, tamassaku biya wa 'addu 'alayya bin nawajid. Pegangi sunnahku dengan erat, gigit dengan gigi gerahammu. Karena nanti akan ada manusia kalau dia tidak pegang kokoh-kokoh sunnah Nabi ini, dia akan tinggal, dia akan sesat. Berapa banyak bila sekalian kita menjumpai, Masya Allah, ada di antara para wanita yang sudah diberi Allah hidayah, sudah mulai dapat hidayah, belajar agama Islam, mengenal sunnah Nabi, pakai jilbab yang bagus, menutup aurat, lama-lama meremehkan sunnah. Sekali tidak taklim, sebulan gak pernah datang, 6 bulan gak pernah muncul, setahun gak ada kabarnya sama sekali, 2 tahun sudah berubah, tidak ada gambaran yang mengikuti sunnahnya lagi, seperti orang umum lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk orang-orang yang jatuh di medan dakwah, berguguran di jalan dakwah. Sebabnya apa? Tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan kuat, bara api itu ibu, kalau misalnya digenggam, dipegang kuat-kuat, baranya kan apa? Mati. Tapi tetap dipegang di tangan. Begitulah agama Islam ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi, hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini dia. Yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin itu mengada-ngada dalam agama. Ibu-ibu, kalau ada orang mengatakan kalian memecah belah agama Allah, kalian ini golongan yang bikin perpecahan, itu terbalik, Bu. Karena orang yang mengajak kepada sunnah itu mempersatukan umat. Orang mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah itu mempersatukan umat. Karena persatuan itu hanya bisa dilakukan dengan berpegang kepada Al-Quran dan adapun kalau kaum muslimin bersatu tapi tidak di atas Quran dan sunnah, itu persatuan yang semu. Seperti persatuannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan fi qulubihim satta, hati mereka itu berpecah belah. Allah mengatakan kullu hisbim bima ladaihim farihun, setiap kelompok yang ada di antara mereka, mereka bangga dengan keadaan mereka masing-masingnya. Kalau manusia mengatakan sudahlah, kita nggak usah bicara ini, nggak usah bicara itu, yang penting kita bersatu padu, benar atau tidak? Ada orang mengatakan, udah jangan bicara itu, masalah kunut dibicarakan, masalah sholat tarawih dibicarakan, masalah niat dibicarakan, udahlah jangan dibicarakan. Yang penting kita bersatu. Benar atau tidak? Tidak benar. Mengapa demikian? Karena kebenaran harus dikatakan kebenaran. Jalan kebenaran itu tidak berbilang, ibu-ibu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul hadihi sabili. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Allah katakan dalam bentuk kalimat tunggal, sabil. Allah tidak mengatakan subul. Allah tidak katakan kul hadi subuli, tidak. Tapi Allah mengatakan kul hadihi sabili, inilah jalanku. Cuma satu jalan itu. Allah katakan dalam ayat dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim cuma satu. Bukan berbilang. Kebenaran itu cuma satu. Allah juga mengatakan di ayat yang lainnya, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Jadi kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Kalau jalan-jalan menuju kebenaran, betul, banyak. Jalan kebenarannya satu, jalan menuju kebenarannya banyak. Zikir, doa, itu jalan-jalan menuju kebenaran. Tapi jalan kebenarannya satu, yang dibawa oleh Nabi SAW. Saya teringat dengan ucapan salah seorang tokoh besar yang dikenal oleh setiap orang yang belajar agama. Dia mengatakan kita saling menghormati pada perkara-perkara yang kita berbeda, dan kita saling tolong menolong pada perkara-perkara yang kita
sepakati ucapan ini benar satu sisi, salah di banyak sisi. Faham maksudnya Ibu? Karena nggak semua perkara kita harus kemudian saling menghormati. Kalau salah, kaum muslimin wajib mengatakan. Misal orang Syiah mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafir. Ahlus Sunnah mengatakan orang terbaik setelah Nabi dari kalangan kaum muslimin adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali. Bagaimana mungkin kita berkata ya udah kita saling memaklumi? Nggak mungkin. Pasti di antara mereka ada yang hak. Tentu yang hak adalah Ahlus Sunnah. Alaysa kadzalik? Ada orang berkata di mana Allah, lalu dijawab di mana-mana. Satu lagi ditanya di mana Allah, lalu dijawab di dalam hati. Satu lagi ditanya di mana Allah, lebih dekat daripada urat leher. Satu lagi ditanya di mana, di atas langit, di arsy bersemayam. Lalu kemudian mereka bertemu, ya udah kita saling memaklumi, kamu saya. Dibaca ayat lakum dinukum. Ini kan ayat untuk orang kafir, bukan untuk kaum muslimin. Salah. Tapi kalau permasalahannya adalah perselisihan pada perkara yang memang tanawu, di mana perkara itu dilakukan oleh Nabi dalam bentuk berbilang, ya kita boleh. Misal Nabi kadang sholat sedekapnya demikian, kadang seperti ini, kadang menggenggam begini, ya nggak masalah. Ada yang demikian sedekapnya, ada yang seperti ini, ada yang demikian, karena Nabi melakukan semuanya. Ini nggak ada masalah. Di antara wanita ada yang berpendapat wajibnya apa? Cadar. Yang mengatakan wajibnya cadar, ada yang berpendapat semua wajahnya tertutup, bahkan matanya nggak boleh kelihatan. Ada yang berpendapat satu mata yang kiri saja. Ada yang berpendapat dua mata boleh terlihat. Kan begitu Ibu? Ada yang berpendapat tidak wajib pakai cadar, boleh terbuka bagian wajah dan apa? Telapak tangan. Ini pun berbeda pendapat. Telapak tangan itu yang mana? Wajah itu yang mana? Ada yang mengatakan wajah itu sampai dagu. Ada yang mengatakan telapak tangan itu sampai bagian punggungnya. Ini bab tanawu. Yang ini kita bisa saling menghormati. Fahimtun? Nah, tapi pada asalnya jalan kebenaran itu cuma satu. Orang yang mengajak kepada sunnah itu menyatukan umat. Yang membuat pecah belah itu kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara agama yang diada-adakan. Coba kalau kaum muslim itu beragama dengan caranya Nabi, kan bersatu. Kalau kaum muslimin semuanya beragama dengan cara Nabi beragama, bersatu enggak? Bersatu. Kenapa pecah? Karena mereka membuat yang berbeda dengan Nabi. Mereka yang memecah, bukan kita yang memecah. Kita ngajak kepada sunnah, mereka mengajak kepada apa? Bid'ah. Lalu mereka mengatakan yang penting kita mengadakan persatuan. Ya nggak mungkin satu antara sunnah dengan bid'ah. Perlu dicamkan dengan baik. Coba saya mau tanya dengan ibu sekalian. Nabi mengatakan Allah di mana? Seluruh sahabat sepakat Allah di atas. Bersatu nggak ketika itu? Tiba-tiba belakangan muncul orang mengatakan Allah ada di mana-mana. Kalau begitu yang menyelisih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau begitu yang memecah belah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi ahli bid'ah itu pemecah belah umat. Jangan dibalik. Karena ahli bid'ah ini memang lisannya pinter Ibu. Lisannya itu tajam. Mereka yang memecah belah, mereka menuduh kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah sebagai orang yang memecah belah. Saya buat contoh misalnya di satu kampung ada acara apa? Tahlilan. Selamatan 7 harinya orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita tanya itu datang dari Islam atau bukan? Mereka menjawab, bukan dari Islam. Tapi, kata mereka, tapi kan begitu Ibu. Tapi kan baik. Begitu kan Ibu jawaban mereka? Berarti kan sebenarnya mereka yang memisahkan diri dari sunnah. Ya mereka yang memecah belah, bukan kita. Coba kalau mereka kita ajak, ayo ke sunnah, tinggalkan itu. Kata mereka, kamu memecah belah umat. Tidak. Kita jawab, ya kita memang pemecah belah. Tapi pemecah antara yang hak dengan yang, pemecah antara yang benar dengan yang salah, yang tauhid dengan yang syirik. Kalau kita dibilang kamu ini pemecah belah, kita jawab, iya saya pemecah belah. Tapi memecah antara yang hak dengan yang, supaya tidak tercampur antara yang hak dengan yang batil. Fahimtunna? Berarti Ahlus Sunnah itu tegas. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin, ketegasan Ahlus Sunnah mengetahui bahwasanya perkara mengada-ngadakan dalam urusan agama itu memecah belah. Ali katakan kullu bid'ah,
setiap bid'ah itu dolalah. Yang namanya sesat nggak mungkin di siratal mustaqim. Wa kullu dolalatin, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i dan Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Wallahu alam bisawab. Nah, yang keempat kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala, ketahuilah olehmu, wa inna man qablakum min ahlil kitab, sesungguhnya orang yang datang sebelum kalian dari golongan ahlul kitab. Siapa Bu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ahsantun. Iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Mereka pecah menjadi 72 golongan. Dalam riwayat yang lainnya isnataini wa sab'in, lafadznya isnataini. Jadi 72 golongan. Jadi Yahudi dan Nasrani itu berpecah belah. Ibu sekalian, kalau melihat orang Nasrani pada hari, coba lihat, mereka punya golongan-golongan. Mereka punya aliran-aliran juga. Ada Advent, ada apa lagi? Protestan, ada Katolik, macam-macam, Ortodoks. Mereka juga berpecah belah. Yahudi juga sama, berpecah belah juga. Lalu kata Nabi SAW, inna hadil millah, sedangkan agama ini umatnya ya, bukan agamanya. Dalam riwayat yang lainnya, wa taftariqu ummati, umatku akan berpecah belah, ala salasin wa sab'in, sataftariqu ala salasin wa sab'in, menjadi berapa golongan? 73. Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti kaum muslimin perpecahannya lebih banyak dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Apakah kemudian Yahudi dan Nasrani itu benar? Tidak. Yahudi dan Nasrani itu tidak benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari golongan ahlul kitab dan musyrikin, tempat tinggal mereka di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani wa sab'una fin nari. 72 golongannya dipastikan masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, cuman satu golongan yang akan masuk ke dalam. Maksudnya begini, Bu. Mereka ini kaum muslimin. Sebelum mereka masuk surga, mereka mungkin disucikan dulu oleh Allah. Disucikan dulu oleh Allah. Selama perbuatan bid'ahnya bukan perbuatan yang mengkafirkannya. Wayal jamaah, satu golongan itu kata Nabi namanya al-jamaah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan selainnya, dan dihasilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan kulluhum finnar, semua golongan dalam neraka illa millatan wahidatan, kecuali cuma satu golongan saja. Ma ana alaihi wa ashabi, golongan itulah golongan yang dia beragama seperti aku dan para sahabatku beragama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, dan Albani dalam kitab Sahihul Jami' nomor 5219. Faedah hadis yang kita bacakan ini, pertama Ibu sekalian, sudah menjadi takdirnya Allah, dan kita percaya dengan takdir Allah bahwa kaum muslimin ditakdir oleh Allah berpecah belah. Ini takdir Allah. Kedua, hadis ini bukan mengajak kita untuk berpecah belah, tidak. Kalau misalnya ibu-ibu mengatakan kepada anak-anaknya, nah, di depan sana ada golongan-golongan yang sesat, kelompok-kelompok yang jahat. Apakah maksudnya supaya anak-anak itu mendatangi dan melihatnya, Ibu? Tapi untuk apa maksudnya? Berhati-hati menjauhinya. Nah, Nabi menyebutkan umat terpecah menjadi 73, 72 masuk ke dalam neraka ini diperintahkan oleh Nabi untuk menjauhi dan mencari mana yang satu golongan ini. Sebab sebagian kaum muslimin ketika mendengar umat pecah menjadi 73 golongan, putus asa. 73, saya nggak tahu mana yang benar. Udahlah kalau begitu kan, begitu sebagian orang. Mana saja yang penting Islam, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ada yang datang ke sebuah kelompok, belajar ta'lim, kenal sunnah, tadinya paham tentang sunnah, dengar hadis ini dia tinggalkan sunnah, ikut pengajian yang menolak hadis. Ngaji tapi nggak mau pakai hadis. Contohnya majelis Al-Quran, majelis taklim Al-Quran yang ada di Solo, MTA, itu besar golongan ini, Bu. Nggak pernah mau pakai hadis, ditolak. Di Indonesia juga ada menolak hadis ahad.
Kelompok ini suka menolak hadis ahad dengan mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak boleh pakai untuk urusan akidah. Ditolak. Tapi lucunya mereka kata mereka boleh membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid. Mereka baca doa ini padahal riwayatnya ahad secara sanad. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendengar yang seperti ini umat, kita cari mana yang benar. Karena yang benar itu sudah diberikan oleh Allah ciri-cirinya. Nanti kita akan jumpai ciri-ciri al-firqatun najiyah. Nah, faedah yang ketiga, ini bukti bahwa kaum muslimin wajib beriman kepada takdirnya Allah. Ketika terjadi perpecahan ini takdirnya Allah, kita upayakan agar kita dikaruniai oleh Allah persatuan lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kelima, An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Suatu hari Nabi menggaris sebuah garis di muka bumi dengan tangannya sendiri. Beliau berdiri dikelilingi sahabat, digarislah sebuah garis di tanah panjang sekali. Kemudian kata beliau, summa qala, lalu Nabi bersabda, hada sabilullahi mustaqiman. Ini adalah jalannya Allah yang cuma satu dan lurus. Ini gambaran kalau perumpamaan ini jalannya Allah, satu lurus. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khatta, kata Abdullah bin Mas'ud, wa khatta khututan an yamini wa shimali. Lalu Nabi menggaris lagi. Kalau ini garis putihnya begini, Bu. Nabi garis di kanan, di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, garis-garis yang banyak. Setelah itu summa qala, Nabi mengatakan, hadis subul. Yang ini jalan yang jumlahnya banyak. Laisa minha sabil, tidak ada satupun pada jalan tersebut illa alai syaitan, melainkan padanya ada dai setan. Dai tapi setan. Yad'u ilaihi, mengajak kepada jalan-jalan yang banyak itu. Bukan mengajak ke siratal mustaqim, tapi dia mengajak kepada jalan-jalan yang banyak itu. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus cuman satu, ikuti jalan yang lurus itu. Berarti kita dilarang mengikuti jalan yang banyak itu. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu, fatafarraqu bikum an sabili, jika kalian mengikutinya akan memecahkan kalian, memisahkan kalian dari jalannya Allah yang satu. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun, demikian Allah telah mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Jadi Nabi sudah mengisyaratkan ibu dan sekalian bahwa ada jalan yang lurus cuma satu, di kanan kirinya ada jalan-jalan, setiap jalan itu ada dai-nya. Setiap dai mengajak kepada jalan ini, jalan kesesatan. Dan ciri-cirinya kata Nabi, yakni usianya muda, semangatnya tinggi, sedikit ilmunya. Ketika ditanya kemudian dia itu apa? Menjawab tanpa ilmu. Tanpa ilmu dia menjawab. Ini banyak sekarang, Masya Allah. Kita jumpai Allah haula wala quwata illa billah. Orang ditanya tentang sesuatu perkara, hampir semua pertanyaannya terjawab, tapi nggak pakai jawabannya menurut saya, menurut hemat saya, boleh-boleh saja dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Saya menjumpai ada seorang pemuda begitu, Ibu, yang diajari ngaji orang-orang sudah tua, belajar buku tentang kitab tauhid, tapi dari terjemahan ketika dia menyampaikan, dia menggunakan tafsirnya sendiri. Hadis-hadisnya ditafsirkan sendiri, ayat-ayatnya ditafsirkan sendiri, menurut akalnya, tidak dibawakan perkataan para ulama. Jadi seolah-olah dia sudah menjadi seorang apa? Ulama. Orang seperti ini sesat dan menyesatkan. Kan banyak dijumpai nih, Bu. Waduh, bikin kelompok, satu sel, kelompok, sel yang kedua, kelompok, sel yang ketiga, masing-masing sel ada murabbi. Tahu murabbi? Murabbi itu sebenarnya artinya apa? Pembimbing atau guru.
Murabbi, nanti murabbinya ngajarkan kepada muridnya, buka Quran Quran surat 1 ayat sekian, surat 3 ayat sekian, sampai nama suratnya juga disebut. Baca ayatnya, dibaca apanya Ibu? Terjemahannya. Diterjemahkan oleh murabbinya, kemudian ditafsirkan sendiri, disampaikan kepada muridnya. Muridnya suruh berdakwah, kirim ke sana, kirim ke sini, kirim ke situ. Dakwai orang yang penting orang mau masuk ke dalam golongannya. Tapi yang disampaikannya kosong dari ilmu. Ini yang membuat kaum muslimin menjadi berpecah belah. Ibunda sekalian, Islam itu agama ilmiah, dan keilmiahannya mesti dikembalikan kepada ahlul ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada ahlul dzikir. Siapa ahlul dzikir? Ulama, ahlul ilmi. Jika kamu tidak mengetahui, maka bertanyalah kamu kepada ahlul ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul dzikir. Wadah, ini hati-hati Ibu. Kadang sekarang malah dilombakan Ibu. Lomba dai nasional atau internasional atau apalah Ibu namanya gitu ya. Ketika dipentaskan dinilai, yang nilai dai juga 9, 10, 11 atau 7 atau 5 dan sebagainya. Yang dinilai apanya Ibu? Bukan dalilnya, retorikanya, lucunya, penampilannya. La haula wala quwata illa billah. Bukan dinilai tentang apa dalilnya, mana hujahnya, dampak dari dalil yang disampaikannya. Ini talbis iblis. Ini tipu dayanya apa? Syaitan. Ada ibu-ibu yang suka nonton itu? Hah? Ada juga, boleh ngaku Bu, apa-apa, enggak dimarahin insyaallah. Nah, ibu dan sekalian rahiman, kan tidak manfaat. Paling banter Ibu tepuk tangan, merasa senang, ikut andil bagian, kirim apa? Musibah. Ditanya sama Allah nanti Bu itu. 1 rupiah yang Ibu SMS kan itu ditanya oleh Allah. Nanti bukan ditanya untuk apa? Ibu akan jawab dukung fulan bin fulan. Gitu Ibu. Malu di hadapan Allah. 1 rupiah itu akan ditanya oleh Allah. Kalau Ibu SMS hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam kitab ini, nomor sekian, faedahnya begini, Ibu SMS. 2.000 rupiah dibaca oleh 1 orang. Oleh orang itu di SMS-kan lagi, pahalanya ngalir buat Ibu. Alaysa kadzalik? Kalau salah saya dinasihati Bu. Barakallahu fikum. Naam kadzalik. Nah, maka beliau mengingatkan dalam masalah ini bahwa memang ternyata kebenaran itu cuma satu, sedangkan di samping kanan, di samping kirinya ini banyak jalan-jalan di mana setiap orang, setiap jalan ada dai-nya. Dai-nya mengajak kepada jalan itu, bukan ke jalan yang lurus, ke jalan yang dia inginkan. Sallallahu ta'ala salamah wal afiyah. Nah, ahlu sunnah mesti mengikuti jalannya firqatun najiyah. Wa'idatun najiyatun minha satadkhulul jannah. Satu golongan yang disebut dengan firqatun najiyah inilah yang dia akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Bu, ingat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunniyah menyebutkan siapa itu firqatun najiyah. Ammal firqatun najiyah fa hiya ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnah la isma lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Siapa itu golongan yang selamat? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, Bu? Ini ulama ahlus sunnah ini yang didolimi oleh banyak orang. Kasihan. Ulama ahlus sunnah rahimahullah didolimi oleh banyak orang, dikultuskan. Padahal beliau tidak pernah mengajarkan muridnya untuk apa? Mengkultuskan. Beliau menjelaskan, adapun firqatun najiyah adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu tidak ada yang pantas disebut nama ini bagi mereka kecuali satu golongan, ahlul hadis, ashabul hadis, yaitu orang yang cinta dengan hadis. Jadi firqatun najiyah itu golongan yang cinta dengan hadis Nabi. Makanya ibu-ibu berusaha menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya paling tidak hafal Arba'in Nawawi ya Bu ya. Arba'in Nawawi, kalau nggak bisa semuanya, separuhnya. Paling tidak hadis innamal a'malu hafal. Kalau ini nggak hafal juga, ia berusaha untuk belajar. Ya Bu ya. Kalau nggak mau belajar juga ya sudah. Ini baru musibah menimpa dirinya. Hatinya akan keras.
Firqatun najiyah itu golongan yang selamat itu Ahlus Sunnah, dan Ahlus Sunnah itu ashabul hadis. Kemudian wallahu taala alam bisawab. Penting dicatat, ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Kalau kita ingin mengetahui Ahlus Sunnah, Firqatun najiyah, mereka adalah golongan yang diperintah oleh Allah na'tasimu jami'an bil Qur'anil Karim, berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Berpegang dengan Al-Quran Karim itu maksudnya membacanya, mempelajarinya, memahami maknanya, mengamalkannya. Ibu sudah hafal surat apa? An-Naba. Sudah hafal terjemahnya? Belum semuanya mungkin Bu ya. Dibaca terjemahnya. Sudah baca tafsirnya? Ibu harus baca. Hafalkan, baca di rumah tafsirnya, tafsir Juz Amma misalnya yang ditulis oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala. Manfaat nanti kemudian diamalkan. Itu yang dimaksud dengan na'tasimu bihablillah, berpegang dengan talinya Allah azza wa jalla. Wa anna la nakuna minal musyrikin al mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaban, sehingga Allah melarang kita meniru perbuatan orang musyrik yang berpecah belah, memecah belah agamanya, berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Wa yukhbiruna ar-rasul wa yukhbiruna ar-rasulu al-karim annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Rasulullah juga mengabarkan kepada kita Yahudi dan Nasrani berpecah menjadi golongan yang banyak sekali. Wa annal muslimina sayattariqu aksarum minhum, sedangkan kaum muslimin pecahnya lebih banyak dibandingkan ahlul kitab. Ini menunjukkan kaum muslimin ikut-ikutan jalannya ahlul kitab. Wa anna hadhil firqah satakunu irdatan lidukhulin nar la nakhrafaha wa bu'da an kitabi rabbiya wa sunnati nabiyya wa anna firqatan wahidatan najiyah. Semua umat yang berpecah ini akan masuk ke dalam neraka jahanam kecuali satu golongan yang akan diselamatkan oleh Allah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Namanya Al-Jamaah. Namanya bukan organisasi Al-Jamaah, bukan Bu. Nama golongan ini secara syariat disebut dengan apa? Al-Jamaah. Lebih lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu dicatat, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan milik yayasan tertentu, bukan milik Nahdlatul Ulama saja, bukan milik Muhammadiyah saja, bukan milik Persis saja, bukan milik Al-Irsyad saja atau yang lain-lainnya, bukan. Ahlus Sunnah itu milik setiap orang yang menisbatkan diri kepada Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat salafun salih ridwanullah alaihim jami'an. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita doa, Allahumma ja'alna ya Allah, jadikanlah kami minal firqatin najiyah, termasuk golongan yang akan diselamatkan oleh Engkau. Wa wafaqal muslimina li anna yakuna minha, dan semoga Engkau memberi taufik kepada kaum muslimin supaya mereka menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Saya tambahkan sedikit Ibu, kita lihat Bu, minhajul firqatin najiyah. Gaya hidup, pola hidup, cara beragamanya golongan yang selamat. Al-Firqatun Najiyah itu punya ciri-ciri, punya metode dan gaya dalam beragama. Yang pertama, Firqatun Najiyah itu hiyallati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Hidupnya selalu berusaha menetapi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firqatun Najiyah itu golongan yang selamat itu Ibu, seluruh hidupnya diusahakan mencontoh siapa? Rasulullah. Cara bicara, maksudnya cara bicara apa sih yang diomongkan oleh Rasul? Agama. Maka kita berusaha kalau tiap berbicara jangan lupa membicarakan urusan agama. Ibu-ibu boleh dagang, tapi dagangnya seperti Nabi. Dagangnya yang mengandung nilai unsur agama, tidak menipu misalnya, tidak bersumpah palsu. Boleh lah Mbak Sabi. Tidak cinta dengan dunia bersangatan. Cara berpakaiannya meniru Rasulullah. Ya, pakaian Rasulullah itu yang menutup aurat, tidak sempit, tidak membentuk tubuh. Kalau wanita-wanita muslimah pakaiannya meniru siapa Ibu? Istri-istrinya Rasulullah SAW. Istrinya Rasulullah itu bajunya warna apa Ibu? Istri Rasulullah bajunya warna apa Ibu?
warna pakaian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang warnanya kuning enggak, Ibu? Ada. Ada yang merah enggak, Ibu? Ada. Ada yang dongker enggak, Ibu? Enggak ada hadisnya. Tapi warnanya gelap boleh. Boleh. Warna merah boleh, warna kuning boleh, warna hijau boleh. Enggak apa-apa, wanita boleh memakai pakaian, tetapi pakaiannya longgar. Wasi'ah, lebar. Ghairu khafifah, tidak nerawang. Pakaiannya enggak nerawang, karena ada pakaian yang longgar, besar tapi kelihatan di bagian dalamnya itu ketika dipakai itu enggak sesuai dengan syariat. Kemudian beliau mengatakan juga wa minhaju ashabi man ba'dahu, dan juga menjalani jalan yang ditempuh oleh sahabatnya Nabi. Itu ciri-cirinya firqatul najiyah. Wa wal Qur'anul Karim, yaitu berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, alladzi anzala Allah ala rasuli, yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Jadi kalau mereka berbicara enggak mungkin lepas dari Quran, enggak mungkin lepas dari Al-Qur'anul Karim. Misalnya berbicara tentang bagaimana cara memilih pemimpin, bukan menurut perkataan intelektual atau cendekia, bukan. Cendekiawan atau cendekiawati, pokoknya cendekia lah Bu ya. Bukan menurut para cendekia atau para intelek, tetapi menurut siapa? Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam itu, Ibu? Dalam Al-Qur'anul Karim. Jelas yang pertama dia bertauhid. Bertauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Misalnya demikian. Oke. Yang kedua apa di antaranya Ibu sekalian? Loyal dengan Quran, loyal dengan sunnah Nabi, loyal kepada Islam. Yang ketiga dipilih oleh siapa, Ibu? Oleh para ulama. Dipilih oleh para ulama, bukan dipilih oleh semua orang. Kalau di negeri kita pemimpin dipilih oleh semua orang. Orang fasiknya ikut milih. Maka ibu mau ikut pemilu? Ibu ada yang mau ikut pemilu? Iya pun nggak apa-apa loh Bu, saya nggak akan melarangkan itu ya. Nah, kedali. Iya Bu ya. Maka ibu harus sudah siap disamakan suaranya dengan suara orang yang paling jelek di muka bumi ini. Kan di muka bumi ini ada orang yang paling jelek, diantaranya pezina, peminum khamr, narkoba, pelacur, kan begitu ya Bu. Ibu sholat, ibu membaca Quran. Ketika ibu memasukkan suaranya, maka suara ibu sama dengan suara mereka. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Mungkinkah sama antara orang tahu dengan yang tidak tahu? Allah mengatakan, apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan orang muslim dengan para pendosa? Sama enggak Ibu? Tidak. Tapi kan ibu-ibu mau, enggak apa-apa Ibu, boleh. Hayakumullah, ala kulli ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita katakanlah masalah ini, wa bayyana li sahibati wa bayyana li sahabatihi fi ahadisi sahihah, dan juga mengikuti sunnahnya Nabi itu dengan penjelasan yang datang dari Rasul, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarul muslimina bitamassaku bima. Ahlus sunnah itu atau firqatun najiyah itu ciri-cirinya suka mengajak kaum muslimin itu kepada Quran dan sunnah. Kalau ada perselisihan dibicarakan begini begitu, tinggal ditanya, mana sih dalilnya? Mana sih ayatnya? Mana sih hadisnya? Kalau enggak ya sudah didengarkan, tidak perlu diambil perkataannya. Karena Nabi mengatakan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Ku tinggalkan kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat setelah kalian berpegang dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku. Wala yatafarraqa, dan kalian tidak akan berpecah belah hatta yarida alayyal haub. Wala yatafarraqa, keduanya tidak akan bisa dipisahkan hatta yarida alayyal haud, sampai bertemu dengan diriku di telaga al-haud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Jami. Ini diantara ciri jalannya al-firqatun. Jadi ibu sekalian, ciri yang paling menonjol al-firqatun najiyah itu apa? Berpegang dengan Quran dan gimana cirinya? Membaca Quran, menghafal Quran, membaca hadis, hafalkan hadis. Nasihat buat ibu-ibu, mulai sekarang jangan lagi menghafal nyanyian. Sudah cukup Bu, berapa album yang dihafal ibu-ibu? Cukup ya Bu ya? Ada 30 album Bu? Nah, cukup sudah itu.
Lupakan, istighfar supaya diangkat oleh Allah. Kalau ibu nggak hafal lagi, bersyukur. Tapi kalau Quran harus dibawa kemana-mana. Dibuka, kalau ada kesempatan duduk, buka satu ayat. Buka, ada kitab Arba'in Nawawi, handphonenya ibu yang Masya Allah itu, coba diisi Al-Quran, diisi hadis-hadisnya Nabi. Wadah? Nah kan, kalau mungkin punya idola, fotonya apa namanya, artis misalnya, ditaruh di situ, udah dibuang, diganti apa namanya, hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena ibu dan sekalian tahu bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu, ibu dan sekalian, 3 hal terjadi. 3 hal terjadi. Pertama, kaum muslimin akan ditenggelamkan. Manusia akan ditenggelamkan. Bukan kaum muslimin, maksudnya manusia akan ditenggelamkan. Terjadi penenggelaman di barat, di timur, di seluruh permukaan bumi sampai Jazirah Arab. Yang kedua, tersebar apa namanya itu, dijadikan idola para agoni itu maksudnya biduan, artis. Nanti di mana para biduan itu dijadikan idola, teladan, public figure. Sudah belum ini, Bu? Musibah. Nah, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tersebarnya apa? Ma'azif. Alat musik yang berdawai. Alat musik yang berdawai itu namanya ma'azif. Kita apa bahasa kita, Ibu? Ya gitar, ya gambus, ya apa? Pokoknya yang berdawai. Namanya ma'azif. Kalau 3 ini udah terjadi, tinggal nunggu datangnya kiamat. Naudzubillah min dzalik. Semuanya sudah ada belum, Ibu? Berarti tinggal tunggu ini kiamatnya nih, Bu. Kalau manusia enggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin cepat kiamat itu akan datang menjumpai mereka. Penenggelaman sudah ada. Mulai di negeri-negeri ini, coba lihat, sudah mulai ada isu apa namanya? Iya, es yang apa? Cair begitu. Nah, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, ahlus sunnah sibukkan dengan itu, sibukkan dengan Quran, sibukkan dengan sunnah. Saya teringat ibu dan sekalian dulu ketika kami kuliah di kuliah umum. Masya Allah, teman-teman kemana-mana itu Al-Quran. Mereka teman yang lainnya asik menghafal lagu, dia menghafal Quran. Orang ini hafal sekian banyak lagu, orang ini yang teman kami sudah hafal sekian juz. Masya Allah, Ibu, manfaat. Kemana-mana menyibukkan dengan hadis Nabi, kemana-mana disibukkan dengan perkataan para ulama, akan jauh lebih berbeda, yakni lebih mulia, lebih terasa tenang kehidupan orang seperti ini dibandingkan dengan orang-orang yang tadi yang pertama kita sebutkan. Nasihat saya kepada ibu-ibu, ini ciri khas kita. Penting jauhkan dari segala macam khabar, berita, ikut-ikutan, terutama ini kan, maaf ibu-ibu kan suka membuka apa namanya? Internet, atau ada Telegram, ada apa lagi namanya itu? WhatsApp, ada apa lagi macam-macam namanya itu, Bu. Bikin grup, nanti di grup itu muncul broadcast begini, bingung balas begini, itu nggak manfaat yang seperti itu, Bu. Kalau ada yang kayak begitu, di-delete saja, dibuang. Ada yang membawakan masukan begini, membawa berita bohong begini, membuat gelisah, buang. Hal-hal yang mendatangkan perselisihan di antara antum dibuang, jangan dibaca. Nggak manfaat. Lebih baik ibu buka, yang berita ada hadisnya, menyampaikan begini, khalas, itu yang manfaat. Yang enggak, buang. Berita pemberitahuan bahwa ini ada taklim, manfaat. Ada pengajian, mengajak berbuat kebaikan, manfaat. Tapi kalau ada berita pendapat begini, pendapat begitu, pendapat ini mencela itu dibuang pendapat seperti ini. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.